Jadi kalau segala sesuatu yang tidak dimanfaat, tidak dibutuhkan, jadi percuma. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, ingat ya, tetap prokes, jaga kesehatan, pakai masker ya. Oke, sahabat sales, kali ini kita mau bahas tentang gimana sih cara mempengaruhi orang yang tidak setuju dengan kita. Wah, apakah dihipnotis atau di hokus-pokus? Atau gimana nih? Ya, oke. Yuk, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Rapi banget ya Coach. Oh, lemes banget Coach. Harus Laper. Semangat dong Coach. Oh, lapar. Waduh, oke. Sahabat sales, Coach Arif kelaparan ya. Sudah dari tadi berarti ya Coach ya di depan ini ya. Oke Coach, topik kita kali ini kita mau bahas itu tentang gimana sih cara mempengaruhi orang yang tidak setuju dengan kita. Apakah dengan hipnotis, ataukah dengan hokus-pokus, atau apakah ada tips dan trik langsung dari Tidak Coach setuju Antonius pengertiannya gimana, Bu? Apa hubungannya, Bu, dengan tidak setuju itu? Ya, Dengan... mungkin supaya customer-nya setuju dengan kita dan akhirnya dia mau membeli produk kita. Oh, sebenarnya gini Bu, yang paling gampang ketika berjualan satu buah produk, yang paling gampang adalah yang pertama, kita harus tahu apa problemnya customer tersebut. Ya. Jadi kalau kita datang ke customer, tidak tahu problemnya apa, kita ngujuk-ngujuk nawarin, maka orangnya tidak akan tertarik. Mau dibujuk pakai apapun juga nggak bisa. Oh, sama kayak sales-sales yang mungkin lagi Di nawaran mall, whatever gitu ya, apapun. Mas Yes. ya. Misal saya ambil contoh. Saya tidak membutuhkan, contoh ya, saya nggak suka nonton TV. Biasa lah gitu ya. Terus kemudian dia nawarin TV berbayar. TV berbayar maksudnya kayak merek-merek tertentu lah ya. Kira-kira saya akan mengiyakan atau tidak? Dia nawarin nih, Pak, ini ada TV berbayar Pak, Bapak harus ikut. Kira-kira saya akan bayar apa enggak? Enggak, saya nggak suka nonton TV gitu ya. Nah, maksudnya dapat ya Bu? Kalau saya nggak butuh, percuma ditawarin, betul nggak? Iya. Contoh, misalkan dia jualan radio ke saya, saya nggak denger radio, kira-kira saya kira-kira dibujuk kayak apapun tekniknya, mau dibanting harga setengah, mau sampai 10% sisa juga, apakah saya beli? Iya. Sama kayak kartu kredit ya, ngalamin KTA. Masuk akal? Iya. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak dimanfaat, tidak dibutuhkan, jadi percuma. Berarti memang salesnya ya dia harus tahu dulu ya. Segmen target marketnya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, fitur produk itu apa? Jadi kalau misalkan contoh nih, misalkan saya mau menawarkan satu buah produk tertentu, saya harus tahu problem-problem mereka apa saja, itu yang saya presentasikan di awal, yang dimana nanti dia bilang, ih gua banget, itu baru. Contoh, ada yang nawarin ibu nih, panci presto. Ibu nggak butuh panci presto, ibu ditawarin, dikasih program cicilan. Kira-kira beli apa enggak? Enggak butuh ya. Buat apa? Masuk akal? Ya. Karena nggak butuh panci presto. Tapi kalau ibu ditawarin pisau, yang dimana pisau itu tidak tumpul, dan pisau itu bisa motong apapun, yang dimana ibu selama ini pisaunya suka tumpul, membutuhkan pisau, apalagi pisau di rumah betulan lagi rusak, maka kira-kira ibu akan tertarik apa enggak? Nah, kalau kayak gitu berarti mungkin si sales bisa membuka percakapannya seperti ini, bukan Coach? Ibu, apakah pisau di rumah ibu tuh masih bagus gitu kan? Itulah yang saya sebut namanya attention di awal. Oh.
Ketika presentasi harus ada tension. Sama aja kayak gini nawarin ke saya. Jualan kamera. Saya nggak butuh kamera. Kira-kira akan saya beli? Tidak. Dapat ya Bu? Iya. Kan balik lagi. Ketika mempresentasikan ada problem nggak? Harus ngasih tahu problemnya apa. Kalau nggak ngasih tahu problem, apakah saya akan beli? Tidak akan. Jadi kasih tahu dulu attention di awal, apa problem mereka. Makanya penjualan terjadi kalau ada problem. Itu yang pertama. Kalau sudah gua banget, maka teknik berikutnya akan lebih gampang jualannya. Mau pakai teknik apapun, jualannya kalau sudah banget, saya akan lanjutin. Kalau nggak saya banget, nggak akan lanjutin. Saya ambil contoh. Kemarin ada satu pelatihan di Amerika, harganya dolar lah ya. Kalau dirupiahkan mungkin itu kisarannya bisa sekitar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Mahal dong, dolar dong. Kira-kira saya beli apa enggak? Saya tanya dulu, saya butuh apa enggak? Kalau saya nggak butuh, dua kali beli? Enggak. Misalkan pelatihan yang sama, saya tawarin ke Bu Ana, saya berani jamin Bu Ana nggak akan beli. Kenapa? Karena ibu nggak punya problem itu. Sedangkan kalau ditawarkan ke saya, dia nyebutin langsung menawarkan pelatihan saja, kira-kira saya akan ikut? Tidak. Karena saya tidak butuh. Sama kayak pelatihan ini. Ada pelatihan digital marketing. Ibu nggak pernah pakai digital marketing. Kira-kira perlu nggak? Enggak. Jualan ibu rame-rame aja. Baik-baik aja. Terus problemnya di mana? Kecuali ibu selama ini keluar iklan di koran, ibu keluar duit banyak, dan kelihatan hasilnya kurang bagus. Saya nawarin digital marketing. Bisa menghemat cost, bisa dianalisa, cost-nya turun, penjualan meningkat. Menarik nggak? Menarik. Apalagi kalau orang itu bisa membuktikan bahwa ini akan berhasil. Penasaran nggak? Iya. Itu Bu, maksudnya problem. Kebanyakan orang cuma nawarin, gue punya jasa digital marketing. Terus so what? Nggak ada problem. Masuk akal dong? Iya. Iya nggak? Jadi sama aja. Jadi banyak banget orang-orang yang menawarkan sebuah produk yang dimana mereka nggak butuh. Kalau nggak butuh ya sulit. Makanya kenapa perlu ada tentukan segmen target market dulu. Siapa yang akan menggunakan baru ditawarkan. Nah, ngomong-ngomong segmen target market nih Coach. Kalau bisnis yang baru jalan nih, taruhlah bisnis kayak tadi Coach bilang panci ya. Dia belum tahu segmen target marketnya siapa. Cuman misalnya si sales ditugasin aja, aduh kamu konversiin ke siapa aja lah. Itu salah atasannya. Oke. Karena atasan harus mikirin produk ini lakunya sama siapa, yang disebut namanya buyer persona. Dan saya yakin kita sudah sering ngulas gitu buyer persona. Jadi tugas kita adalah tentukan dulu nih produk cocoknya sama siapa. Selesai. Jadi kalau kita nggak tentukan cocoknya sama siapa, mau jual sama siapa juga nggak laku Bu. Misal saya jualan panci presto, harga panci prestonya anggaplah 5 juta. Saya nawarin ke ibu-ibu, ke door to door, ke ibu-ibu rumah-rumah yang kecil. Kira-kira laku? Kagak. Yang ada suami istri berantem itu. Harga panci kemahalan, betul? Berarti dia harus lihat dulu ya, harganya ini masuk nggak ke segmen marketnya, gitu ya Coach ya. Betul. Contoh lagi. Sekarang lagi ngetop motor listrik Bu Ana. Apa itu? Motor listrik. Mas Adi tahu? Tahu. Tahu kalau motor listrik itu hemat? Enggak tahu. Bukannya mobil listrik? Motor. Oh, sekarang ada motor ya. Motor listrik. Harganya murah Bu, cuma 14 juta rupiah. Oke. Sama dengan harga motor normal 14 juga ya. Kurang lebih 14, 12 sampai 14 ya. Harganya sama Bu. Pertanyaan menarik. Problem motor listrik kira-kira apa? Bensinnya kan nggak pakai bensin Bu. Berarti dia harus ada tempat-tempat nge-charge listrik. Betul. Sekarang gue tanya. HP ya. Nah sekarang saya tanya. Saya nawarin ke Adi yang rumahnya listriknya cuma 900. Kira-kira Adi beli apa kagak? Habis dong listriknya. Kagak bisa kuat Bu. Karena nge-charge-nya aja butuh daya yang sangat besar. Iya, oke. Masuk akal ya? Bukan masalah habis, tapi nggak yang sangat besar. Jadi Adi tidak akan beli kecuali saya kerjasama dengan satu PLN. Saya menawarin saya yang masih masang gratis listrik, terpisah dengan rumah. Yang dimana jatuhnya harganya itu lebih murah daripada bensin, bulanan, bisa menghemat kurang dari setengahnya. Kira-kira beli apa enggak? Iya.
Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Itu maksud saya, Bu. Tapi kan dia akan nanya lagi. Ya, kalau gua pulang ke rumah, kalau gua kagak pulang ke rumah, masa ntar gua mogok gimana? Ya dong, kan beda, Bu. Kalau bensin kan di mana-mana ada. Mana ada Iya kan? bensin. Atau kalaupun kepepet di sebuah pengkolan, yang penting ada jualan bensin eceran, solusi. Listrik kan nggak ada pengkolan eceran, nggak ada pengkolan tuh nggak ada. Iya, masa tiba-tiba lihat yang listrik dia langsung colok di tiang listrik gitu Nggak kan? begitu juga kan? Nah, solusinya apa, Bu? Solusinya apa? Ya berarti dia harus ada tempat di mana bisa di-charge kalau dia Atau- lagi berada di satu tempat gitu Atau kan. dia bisa jualan dengan cara begitu listrik habis di jalan dia telepon dan orangnya dalam waktu sekian menit 10 menit orangnya akan datang Nah, itu membawa lagi dilakukan akibatnya. oleh salah satu perusahaan hubungan besar ya. Jadi tinggal telepon, nanti diantar tuh. Pertanyaan saya yang berikutnya lagi, Bu Ana. Kalau yang make dikit, Oh ya, kalau yang make sudah banyak, mau nggak mau dia harus ada tempat. exactly. Pertanyaannya, emang apakah perusahaan begini ya biasanya? Perusahaan tuh mulai problem ketika produknya udah laku banyak. Kalau produk belum laku banyak, no issue. Ya. Tapi dia sudah menyiapkan nggak plan B-nya? Dia udah menyiapkan nggak plan C-nya? Jangan sampai ada isu di luar beredar di luar, akibatnya membuat produknya nggak laku. Susah gitu ya. Nah, jadi kalau bertanya mempengaruhi orang itu harus melihat titik-titik bagiannya. Saya kira juga dia udah mikir tuh motor listrik kayaknya menarik nih. Tapi dia masih mikir nih. Betul nggak, Di? Iya. Mikir apa? Mikir gue mau nyolok di mana? Mau ngisinya gimana, betul nggak? Masa bawa charger ya, Dik? Bawa charger segede apa, Bu? Ya itu dia. Masalahnya kalau dicolok ke listrik rumah, atau colok apa, maka dia kesedutnya cepet banget, Jadi Bu. kesempatan buat yang mau berinvestasi teknologi. Kalau selama ini hanya ada charger handphone, sekarang bisa bikin charger untuk mobil atau Bukan hanya itu, Bu. Bukan hanya itu. Yang jadi masalah adalah listrik yang disedot lebih gede daripada listrik cuma 900 watt. Wah, listrik seluruh negara Indonesia. Nih. Nah, ini yang jadi Sedot, masalah. iya. Jadi makanya kenapa kalau ditanya, jadi tujuan kita balik lagi kalau mau jualan barang, ngebujuk orang supaya orang percaya sama kita adalah problemnya apa, bisa diselesaikan apa enggak. Kalau problem nggak bisa diselesaikan, nggak bisa. Ya, oke. Berarti memang target market itu penting ya, sahabat Iya, sales. sama aja kayak contoh, ibu ngejual lapangan futsal, sewa lapangan futsal kepada pemain basket. Berarti memang kita harus mapping dulu gitu ya, Coach ya. Kita tahu dulu nih ya, dia ini mainnya apa nih? Basket Iya. kah? Main football kah? Betul. Gitu kan? Atau main bulu tangkis? Betul. Jadi percuma mau sampai saya berbusa ngomong sama orang pemain basket, tapi saya jual adalah sewa lapangan futsal. Futsal. Oke? Iya. Kalau Adi dideketin nyewain lapangan futsal, Adi tertarik. Coba kalau dia datang ke Gibran, tim kita yang lain yang nggak suka main bola, dijamin nggak akan tertarik. Apalagi ke Agungnya. Aku tahu. Agung programmer kami yang dia nggak suka kelihatan orang suka olahraga ya? Futsalnya Nggak suka. Bulu tangkis. Mungkin olahraga yang lain suka. Iya, Iya. bundu, bekel. Nah, intinya gitu, Bu. Nah, jadi kalau mau jual apapun intinya harus tahu target market. Jadi intinya itu. Oke, berarti pahami produk ya. Setelah kita memahami produk, kita bisa menentukan target market kita. Jadi apakah mungkin harganya memang masuk ke target market kita? Apakah produk kita cocok dengan target market kita? Barulah kita mulai bisa mempromosikan, menjual gitu ya, Oke. ya. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Oke, kalau ada sahabat sales baik dari corporate yang mau mengundang kami untuk mengadakan pelatihan, ini gimana ya, Coach Arif? Bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di corporaconsulting.com ada informasi, tinggal undang kami bisa kirim tim kami untuk melakukan penelitian apa yang menjadi masalah tim Anda dan kami akan bantu untuk meningkatkan penjualan. Seperti biasa, kami selalu memastikan memberikan performa bukan pelatihan. Karena kalau pelatihan semua orang bisa melakukan, sedangkan kami memastikan performa Anda naik dengan cara kami. Iya. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Dan saya Melani. mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam Salam performa. performance. Bye bye.